Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, irhamu, sayangilah oleh kalian, turhamu, maka kalian akan disayangi. Irhamu turhamu, sayangilah oleh kalian, kalian akan disayangi. Siapa yang disayangi? Secara umum adalah semua makhluknya Allah, kecuali yang diperintahkan kita untuk tegas kepada mereka. Di antaranya al-fawasik al-khamas, ada 5 hewan yang disabdakan oleh Nabi sebagai fawasik. 5 hewan yang suka berbuat pelanggaran. Di antaranya ular, di antaranya tikus. Di tikus itu ada bahaya-bahaya yang memang kita harus menghindari berdekatan dengan para tikus. Ada virus-virus yang sangat bahaya yang ada di badannya para tikus itu. Ini salahnya tikus apa? Ya, tikus itu enggak salah. Salah kita itu loh, tikus kan enggak mukallaf. Salah kita kenapa berdekatan dengan tikus. Ya. Malah ada orang yang jamunya indil tikus. Masya Allah. Sebagian orang yang kurang kerjaan katanya jamu kuat, biar kuat ngangkat-ngangkat tuh anak tikus yang baru lahir masih hidup ditelan. Irhamu turhamu, sayangilah oleh kalian, kalian pun akan disayang. Waghfiru, dan ampunilah, maafkanlah oleh kalian. Yughfar lakum, maka akan dimaafkan untuk kalian. Jadi orang tuh harus paham kalau kita ini berbuat baik itu sebetulnya man amila sholihan fali nafsihi. Jadi kalau kita ini berbuat baik, manfaatnya pada diri kita. Mengenai orangnya mau balas, nggak mau balas itu nggak penting bagi orang beriman. Yang penting kita dapat balasan dari Allah. Justru kalau orangnya balas dan dihargai kebaikan, bisa-bisa itu merusak ikhlas kita. Maka kata Imam Ghazali, kurang lebihnya di antara sayangnya Allah kepada sebagian hambanya, orang-orang yang dia buat baik pada dia, oleh Allah digerakkan untuk nggak terima kasih. Biar dia ini benar-benar amalnya utuh karena Allah. Dia saya beri nggak terima kasih, tak maafkan, nggak balas, malah cuek aja. Lah itu malah utuh kamu, malah karena kamu ngomel jadi berkurang. Ini nasihatnya kan untuk kita. Waghfiru yughfar lakum. Wailun li aqma'il qaul. Ini sementara artinya yang kita dapatkan, mungkin kalau salah bisa direvisi lagi. Wailun li aqma'il qaul, kecelakaan bagi perkataan-perkataan yang baik yang hanya didengar saja tapi tidak dilaksanakan. Di dalam kamus-kamus bahasa Arabnya wailun li aqma'il qaum pakai mim. Celaka bagi kaum yang hanya seperti corong aja. Alladzina yasma'una wa la ya'un, yaitu orang yang hanya dengar aja tapi nggak mau melaksanakan apa yang dia dengar itu, nggak paham, nggak gubris. Ini termasuk sifat yang menyebabkan datangnya murkanya Allah
perkataan-perkataan datang pada kita, kita tidak memperdulikannya. Seorang itu yang benar bagaimana? Kalau ada perkataan itu kita peduli, yang baik kita kerjakan, yang buruk jangan sampai kita terpengaruh. Itulah sifatnya orang-orang yang diridhoi Allah, ahli-ahli surga, yang diceritakan dalam sebagian ayat Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Ini orang yang dapat hidayah, di antara sifatnya adalah memilih perkataan-perkataan yang mereka dengar yang bagus-bagus dipilih untuk dipraktekkan. Ngaji bahsul masail, ini halal, ini haram, ini makruh, anu makruh. Sekian lama di pondok ngerokoknya tambah sergap. Ini masuk wailun li aqma'il qaul ini. Fadilahnya jamaah, fadilahnya shaf awal, fadilahnya tahajud didengar terus, jamaahnya paling belakang, itu pun rakaat paling akhir baru datang. Kemudian tahajudnya selama mondok sekali aja, itu pun nggak lengkap sambil ngantuk. Wailun, kecelakaan lil musirrin, kepada orang-orang yang ngotot melakukan pelanggaran. Jadi di antara sifatnya orang beriman itu, kalau memang salah, walaupun berat, dia ditegur ya langsung meninggalkan salahnya itu. Maka Allah ceritakan, telah siapkan surga untuk para orang-orang takwa. Di antara sifatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di orang-orang takwa itu kalau melakukan kezaliman atau kemaksiatan, mereka ingat Allah, terus minta maaf kepada Allah, tidak terus ngotot melakukan kesalahannya sedangkan mereka tahu kalau mereka salah. Saya, kalau saya sudah begini ya begini, apapun nggak peduli. Ya, ini bukan orang-orang yang benar. Bahaya nanti kalau nggak dapat jaminan masuk surga. Pokoknya aku yang ini. Nah, semua keilmuan itu akan hilang dengan satu kata aja, pokoknya. Nah, kita ngaji seberapa lamanya, ilmu-ilmu yang seharusnya jadi cahaya, gara-gara ada kata-kata pokoknya saya begini, ya sudah hilang. Karena berarti kita ini ikut nafsu kita, bukan ikut kebenaran. Kalau orang itu sudah ikut apa maunya, Allah berfirman, Rasulullah pun andaikan mau membimbing dia, tidak akan bisa. Karena dia ini memang sudah menuhankan nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Orang itu belajar bisa ada manfaatnya itu kalau dia ini memang belajar itu untuk dipraktekkan. Kalau belajar nafsunya tetap jadi amirnya sebagai panutannya, ya itu pelajarannya tidak cukup untuk menyelamatkan dia, karena nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu, selalunya ngajak kepada buruk sampai akhirnya ngajak kita masuk neraka. Wailul lil musirrin, kecelakaan bagi orang-orang yang ngotot atas kesalahannya, yang terus atas kesalahannya. Alladzina yusirrun, yaitu orang-orang yang terus melakukan terus dalam kesalahannya, terus dalam alama fa'alu, atas kesalahan yang mereka buat. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu kalau mereka itu salah, ngotot boy. Bener ra penting, sim penting senengku ngene. Ya kalau sudah begitu itu repot. Malaikat Jibril teko pun gak ada manfaatnya. Rasulullah pun tidak ada manfaatnya untuk dia kalau dia ini sudah panutannya itu nafsunya. Rawahu Ahmadu bi isnadin rijaluhu thiqat, rawi-rawi yang bisa dipercaya.
Allahu Akbar. Wa an Bukair bin Wahb qala li, telah berkata kepada aku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, uhaddithukum, aku akan cerita kepada kalian hadisan satu hadis. Mau hadithu, aku tidak menceritakan hadis tadi kula ahadin pada setiap orang. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, qama, beliau berdiri ala babil bait, di atas pintunya Ka'bah. Ini bait sini kurang lebihnya Ka'bah. Wa nahnu fi, sedangkan kami di dalam Ka'bah. Faqal, maka beliau bersabda, al-a'immatu min Quraisy, para pimpinan, para imam adalah dari kalangan Quraisy. Apa maksudnya? Di antara maksudnya yang pasti benarnya adalah pimpinan yang memang layak, punya potensi, dan seharusnya memang merekalah yang diangkat. Di kalangan umat manusia ini tidak ada yang lebih layak melebihi suku Quraisy. Suku yang dari suku itu Rasulullah SAW dipilih oleh Allah. Semestinya begitu itu. Maka dalam sejarah dunia Islam ini separuh pengaturannya kurang lebihnya ketika jaya-jayanya Islam diatur oleh orang-orang Quraisy. Khulafaur Rasyidun 30 tahun, Bani Umayyah 150-an tahun, Bani Abbasiyah 550-an tahun. Sudah berapa tadi? 700-an tahun. Kemudian Allah tampakkan juga kalau orang-orang Quraisy memang mungkin kurang rajin atau kurang ketakwaannya, maka orang yang murni ajam pun dapat sabda dari Nabi bahwa mereka adalah, sebagian dari mereka adalah sebaik-baiknya pimpinan di zamannya, dan pasukannya sebaik-baiknya pasukan di zamannya. Orang yang murni ajam, tidak ada Arabnya sama sekali menurut para sejarawan Islam, yaitu Daulah Utsmaniyah. Dari sana muncul Muhammad Al-Fatih yang disabdakan Nabi tadi, Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada pimpinan orang Islam terbaik waktu itu, dan pasukannya pasukan terbaik waktu itu. Ternyata orang ajam murni yang umurnya baru 22 tahun. Tapi secara kenyataan aslinya yang paling layak nggak bisa melebihi orang Quraisy. Istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi. Aslinya begitu itu. Maka nanti di akhir zaman, waktu persatuannya umat, begitu umat nanti semuanya ngamalkan agama lagi, pimpinannya dari Quraisy lagi, yaitu Muhammad ibnu Abdullah alias Imam Mahdi. Balik lagi kepada orang Quraisy, pimpinan tertinggi dan terakhir di kalangan umat Muhammad, yang dari kalangan umat Muhammad. Maka di dalam ngerawat umat Islam ini Allah pilih sebagian orang Quraisy, sebagian luar Quraisy, biar orang yang luar Quraisy pun kalau mereka takwa, Allah akan tingkatkan potensinya, layak juga untuk jadi pimpinan-pimpinan ketakwaan umat. Mazhab 4, yang 3 bukan orang Quraisy, yang Quraisy satu saja, Imam Syafi'i. Kutubus Sittah tidak ada satupun yang orang Quraisy. Dalam sanad Thariqat Naqsyabandi, sebagian orang Quraisy, sebagian non Quraisy, bahkan sebagian non Arab. Biar orang itu tahu tokoh-tokohnya Ahlus Sunnah itu selalu campur antara Quraisy, non Quraisy, bahkan non Arab. Mewujudkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia atqa indallah, ya di dunia pun Allah beri macam-macam
anugerah khusus yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang di bawah dia di dalam ketakwaan. Tapi namanya emas, ya tetap aja emas, tidak bisa emas itu disamakan dengan besi. Hanya saja kadang-kadang besi itu kalau dirakit dengan begitu baik, mahalnya melebihi emas, gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi kita ini harus pahami, seperti ada pesawat miliknya Amerika namanya pesawat siluman, pesawat B2. Nah, beratnya 60 ton. Harganya dengan 60 ton emas lebih mahal B2 itu. Padahal itu enggak dari emas. Kalau emas di pesawat malah leleh mungkin. Ini contoh begitu tuh ya, ada orang-orang ajam yang karena dirakit dengan takwa tadi, Islamnya sempurna, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, akhirnya dia terangkat dengan sebab Islam, orang-orang Quraisy pun ridho untuk dia atur. Akhirnya Daulah Utsmaniyah ngatur seluruh dunia Islam waktu itu, sampai Mekah Madinah pun diatur oleh Daulah Utsmaniyah. Maka itulah di antara pelajaran Nabi sebelum beliau wafat, angfidu jaisa Usamah, biar orang Islam tuh pernah juga dipimpin oleh orang, anaknya mantan budak, ibunya orang hitam juga, kulitnya hitam, hidungnya pesek, tapi ini dipilih Rasulullah untuk mimpin pasukan yang di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi ada orang yang bukan Quraisy, tetapi dia ini layak untuk memimpin orang Quraisy yang memilih Rasulullah sendiri. Mengenai derajat ya tentu saja tidak melebihi Abu Bakar, Umar, enggak bandingannya. Usamah ibnu Zaid itu. Tetapi dia ini punya kelayaan untuk mimpin. Innali alaikum haqqa, sesungguhnya li bagiku alaikum atas kalian haqqan, ada hak yang wajib kalian tunaikan. Saya ini punya hak yang wajib kalian tunaikan kepada saya, yaitu di antara hak yang pastinya kita wajib mencintai Nabi kita melebihi segala cinta pada makhluk apapun. Bukan hanya sekedar mencintai Nabi, menjadikan cinta Nabi melebihi segala cinta yang kaitannya dengan makhluk. Walahum alaikum haqqa, dan bagi orang-orang Quraisy alaikum haqqa, mereka punya hak yang wajib kalian tunaikan pada mereka. Jadi mereka adalah sukunya Nabi, keluarga besarnya Nabi, maka kita punya hak untuk kita tunaikan pada beliau-beliaunya, yaitu penghormatan kepada beliau melebihi dari segi nasab, melebihi segala nasab yang ada. Dan mengenai derajat di sisi Allah itu kaitannya dengan takwa. Maka Khulafaur Rasyidun dimufakati oleh para ulama yang Ahlul Bait hanya satu. Quraisy dan Ahlul Bait hanya satu, yaitu Sayyidina Ali. Jadi derajatnya yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar yang bukan Ahlul Bait. Kemudian selepas itu Sayyidina Umar yang bukan Ahlul Bait. Kemudian selepas itu Sayyidina Utsman yang bukan Ahlul Bait. Kemudian baru Sayyidina Ali. Tetapi urusan nasab, Sayyidina Ali paling tinggi nasabnya. Harus dipahami. Paham ya? Nah, maka kita harus memilah-milah urusan nasab, ya kita hormati sebagaimana posisinya. Urusan ketakwaan, ya kita hormati sebagaimana posisinya. Urusan kelayaan mimpin, ya bagaimana potensinya. Ya. Maka urusan mimpin yang dipilih oleh Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang dipilih Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Baru yang nomor 3 Sayyidina Utsman, nomor 2 Sayyidina Ali. Mithla dzalika, yang seperti itu juga hak yang pada saya.
Ma in usturhimu ma in isturhimu rahimu, selama orang-orang Quraisy tadi kalau minta untuk menyayangi rahimu mereka, dimintai bantuan, dimintai perhatiannya, masih mereka merespon. Wa in ahadu, dan selama mereka janji, wafau, mereka menepati janjinya. Wa in hakamu, dan ketika mereka membuat keputusan hukum, adalu, mereka berbuat keadilan. Faman lam yaf'al dzalika minhum, maka barang siapa tidak mengerjakan dzalika itu, diminta merhatikan, enggak merhatikan, janji tidak menepati, memutuskan hukum tidak adil, minhum, dari kalangan orang-orang Quraisy, fa'alaihi, maka atas orang tersebut laknatullah, laknatnya Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, dan para malaikat dan para manusia semuanya. Ini umat itu sudah tak gerakkan sayang pada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy harus balasannya sayang pada umat, menepati janji kepada umat, memutuskan adil kepada umat. Kalau enggak, dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua manusia. Ya, setiap derajat itu kan punya tanggung jawab. Pak Lurah punya tanggung jawab satu desa, Pak Camat satu kecamatan. Nah ini orang Quraisy ini punya tanggung jawab pada umat. Kalau ditunaikan ya pahalanya banyak. Kalau dikhianatkan, berkhianat, ya dosanya segitu tadi. Rawahu Ahmad wa rijalu thiqat wa qad ruya hadzal hadis min turuqin katsiratin, dari banyak sanad, wa an jama'at minas sahabah, dan juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat, bi asani tasihahin, dengan banyak sanad yang sahih. مولاي صل وسلم دائما أبدا